tangis histeris itu menggema di lorong hotel yang sunyi, memecah keheningan malam. Langkah kaki orang-orang terhenti, napas seakan tertahan, ketika seorang pria dengan wajah penuh luka batin berdiri di depan wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati. Satu kalimat keras keluar dari mulutnya, dingin namun tegas, seolah mengakhiri segalanya. Aku talak kamu. Mulai detik ini, kamu bukan lagi istriku. Tak ada yang menyangka, malam itu bukan hanya perselingkuhan yang terbongkar, tapi juga akhir dari sebuah rumah tangga yang pernah dibangun dengan doa dan janji suci. Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel Cerita Fafa. Channel yang menghadirkan kisah-kisah rumah tangga penuh pelajaran hidup. Cerita tentang cinta yang diuji, kesetiaan yang dikhianati, dan keputusan berat yang mengubah takdir seseorang. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Arman dan Rina menikah bukan karena paksaan, bukan pula karena perjodohan. Mereka dipertemukan oleh keadaan sederhana, lalu disatukan oleh rasa cinta yang tumbuh perlahan namun kuat. Arman jatuh cinta pada Rina karena kelembutannya, kesabarannya, dan caranya memahami orang lain. Sementara Rina memilih Arman karena ketulusan dan kerja kerasnya, meski saat itu Arman belum memiliki apa-apa. Awal pernikahan mereka penuh keterbatasan. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil dengan perabot seadanya. Tak jarang mereka harus berbagi satu piring, satu gelas, bahkan satu mimpi yang sama. Hidup tenang, sederhana, dan saling setia sampai tua. Tahun demi tahun berlalu. Arman bekerja semakin keras, pulang malam demi menafkahi keluarga. Rina mendukung dari rumah, mengurus semuanya. Selalu menyambut Arman dengan senyum dan segelas air hangat. Di mata keluarga besar, mereka adalah pasangan ideal. Tak banyak drama, tak sering bertengkar, dan selalu terlihat kompak. Namun seperti air yang menggerus batu secara perlahan, perubahan itu datang tanpa disadari. Bukan dalam bentuk pertengkaran hebat, bukan pula dalam bentakan atau makian. Perubahan itu hadir dalam diam. Rina mulai sering memegang ponselnya. Dulu, ponsel hanyalah alat komunikasi biasa. Sekarang ponsel seolah menjadi dunia lain baginya. Ia tersenyum sendiri saat membaca pesan, lalu tiba-tiba cemberut tanpa sebab yang jelas. Jika Arman bertanya, Rina hanya menjawab singkat, "Teman kantor." Awalnya Arman tak curiga. Ia berpikir mungkin Rina sedang menikmati dunia barunya. Mungkin ia hanya butuh ruang, butuh hiburan, atau sekedar melepas penat. Arman memilih percaya, karena bagi Arman, percayaan adalah pondasi pernikahan. Namun keanehan demi keanehan mulai muncul. Rina sering pulang lebih larut. Alasannya selalu sama, pekerjaan, lembur, rapat mendadak. Arman mencoba memahami. Ia menyiapkan makan malam meski sudah dingin, menunggu hingga larut, lalu tidur sendirian. Ada malam-malam ketika Arman terbangun pukul 2 dini hari. Ia mendapati sisi ranjang kosong. Rina masih duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya, tersenyum tipis. Saat Arman mendekat, Rina buru-buru mengunci layar dan berkata, "Kenapa belum tidur?" Pertanyaan sederhana itu justru menusuk hati Arman. Bukan karena kata-katanya, tapi karena jarak yang terasa semakin nyata. Percakapan mereka tak lagi sedalam dulu. Dulu mereka bisa berbicara berjam-jam. Tentang mimpi, tentang masa depan, tentang hal-hal kecil yang membuat tertawa. Kini obrolan hanya sebatas rutinitas. Sudah makan?
Besok aku pulang malam. Iya. Arman mulai merasa kehilangan istrinya, meski Rina masih ada di rumah yang sama. Ia sering menatap wajah Rina saat tidur, mencari-cari sisa cinta yang dulu pernah ia rasakan. Mencari kehangatan yang dulu selalu ada, kini entah kemana. Hatinya bertanya-tanya, apakah aku kurang perhatian? Apakah aku terlalu sibuk bekerja? Apakah aku gagal menjadi suami? Arman tidak langsung menuduh. Ia justru menyalahkan dirinya sendiri. Ia mencoba lebih perhatian, lebih lembut, lebih sabar. Ia mengajak Rina berbincang, mengajak makan bersama, bahkan merencanakan liburan kecil. Namun Rina selalu punya alasan. Capek? Tidak mood? Nanti saja. Setiap penolakan terasa seperti goresan kecil di hati Arman. Tidak berdarah, tapi perih dan terus bertambah. Malam-malam Arman dipenuhi kegelisahan. Ia sering termenung sendirian, menatap dinding, memikirkan kemungkinan terburuk yang tak ingin ia yakini. Ia takut pada pikirannya sendiri. Takut jika kecurigaan itu benar. Takut jika wanita yang ia cintai ternyata telah berjalan terlalu jauh. Namun Arman tetap diam. Ia memilih menunggu. Karena dalam hatinya, ia masih berharap bahwa semua ini hanyalah fase. Bahwa Rina akan kembali seperti dulu. Bahwa rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan. Arman tak tahu bahwa di balik diamnya, badai besar sedang menunggu waktu untuk menghancurkan segalanya. Dan malam itu, sebuah pesan singkat akan mengubah seluruh hidupnya. Kegelisahan Arman yang selama ini ia pendam akhirnya mencapai titik puncaknya pada sebuah malam yang hujannya turun pelan. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rina kembali pulang larut, tanpa banyak penjelasan. Hanya senyum tipis dan wajah lelah yang sulit dibaca. Arman duduk di ruang tamu, berpura-pura menonton televisi. Namun pikirannya jauh melayang. Ia menunggu satu hal kecil. Sapaan hangat, sentuhan ringan, atau sekedar pertanyaan sederhana dari istrinya. Sayangnya yang ia dapatkan hanyalah pintu kamar yang tertutup perlahan. Beberapa menit kemudian, ponsel Arman bergetar. Nomor asing muncul di layar. Arman mengernyit, ragu untuk membukanya. Namun entah mengapa, jantungnya berdetak lebih cepat seolah telah tahu isi pesan itu. Pesan pertama berbunyi singkat. Mas, jangan percaya terus. Istri kamu bukan seperti yang kamu kira. Arman terdiam. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia berpikir itu hanya orang iseng, atau mungkin salah kirim. Namun sebelum ia sempat mengabaikannya, pesan kedua masuk, lebih tajam dan menusuk. Sekarang, dia ada di hotel. Hotel Melati. Kamar 312. Tangan Arman bergemetar. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamannya. Kepalanya dipenuhi suara-suara yang saling bertabrakan. Marah, takut, berharap, dan menyangkal. Ia menoleh ke arah kamar. Rina terdengar sedang mandi. Air mengalir deras, seolah menutupi sebuah rahasia besar. Arman duduk terdiam cukup lama. Ia bergulat dengan pikirannya sendiri. Jika pesan itu bohong, ia akan menghancurkan rumah tangganya sendiri karena kecurigaan. Namun jika pesan itu benar, ia tak tahu apakah hatinya sanggup menerimanya. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Akhirnya Arman berdiri. Ia mengambil jaket dan kunci motor. Tanpa berkata apapun, ia keluar rumah. Di perjalanan, hujan mulai turun lebih deras. Lampu jalan memantul di aspal basah, menciptakan bayangan yang bergetar. Motor Arman melaju tanpa arah yang jelas, meski tangannya tahu kemana harus menuju. Sepanjang jalan, ingatan masa lalu bermunculan. Kenangan Rina yang dulu sederhana, tertawa lepas, mengeluknya dengan hangat. Hatinya memberontak, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Setibanya di hotel, Arman berhenti sejenak. Bangunan itu tampak biasa saja, bahkan terlihat sepi. Namun baginya,
tempat itu terasa seperti pintu menuju neraka. Dengan langkah berat, Arman masuk ke lobi. Resepsionis itu menyapanya ramah. Arman menelan ludah sebelum bertanya. "Maaf, saya mencari tamu atas nama Rina." Resepsionis itu mengecek komputer. Beberapa detik berlalu, lalu ia mengangguk. "Benar, Pak, masih check-in." Dunia Arman seolah runtuh. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Arman menaiki lift. Setiap lantai yang terlewati terasa seperti detik menuju vonis. Ketika lift berhenti di lantai 3, langkah kakinya terasa lemas. Lorong hotel itu panjang dan sunyi. Lampu temaram menambah kesan dingin. Langkah Arman bergema, seolah mengumumkan kedatangannya sendiri. Ia berdiri di depan kamar 312. Tangannya terangkat, tapi ragu. Di balik pintu itu, seluruh hidupnya bisa berubah selamanya. Arman menarik nafas dalam-dalam. Lalu mengetuk. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Dari dalam terdengar suara langkah tergesa. Jantung Arman berdegup kencang, hampir keluar dari dadanya. Pegangan pintu berputar. Dan saat pintu itu terbuka, Arman tahu tak ada jalan kembali. Pintu kamar itu terbuka perlahan. Detik itu terasa begitu panjang bagi Arman, seolah waktu sengaja memperlambat langkahnya hanya untuk memperbesar rasa sakit yang akan datang. Di ambang pintu, berdiri Rina. Wajahnya pucat, matanya membesar, dan tubuhnya membeku seketika saat pandangannya bertemu dengan Arman. Bukan senyum yang menyambut, bukan sapaan, melainkan ekspresi terkejut yang tak bisa disembunyikan. "Mas," suara Rina bergetar, nyaris tak terdengar. Arman tidak langsung masuk. Ia hanya berdiri diam, menatap wajah istrinya yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Tatapan itu bukan tatapan marah, melainkan tatapan kosong dari seseorang yang baru saja kehilangan dunianya. Dari balik bahu Rina, Arman melihat sosok lain. Seorang pria asing, berdiri di dalam kamar dengan pakaian setengah rapi. Tak perlu penjelasan panjang, tak perlu kata-kata tambahan. Pemandangan itu sudah cukup menjawab semua pertanyaan yang selama ini menghantui pikirannya. Arman melangkah masuk. Setiap langkah terasa berat, seperti menginjak pecahan kaca. Udara kamar itu terasa pengap, menusuk, dan menjijikkan baginya. "Sejak kapan?" Suara Arman terdengar rendah, tapi penuh tekanan. Rina menangis. Air matanya jatuh deras. Tangannya gemetar mencoba meraih lengan Arman. Namun Arman mundur selangkah, menghindari sentuhan itu. "Mas, dengarkan aku dulu," ucap Rina terbata-bata. Arman tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa pahit yang keluar dari hati yang hancur. "Dengar apa lagi, Rin? Apa yang belum jelas dari semua ini?" Pria asing itu berdiri kaku. Wajahnya pucat, matanya menunduk, tak berani menatap Arman. Dalam diamnya, ia justru mempertegas pengkhianatan yang terjadi. Arman menoleh ke arahnya. Nada suaranya datar, namun dinginnya menusuk. "Kamu tahu dia istri saya?" Pria itu terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Maaf, Pak." Satu kata itu terdengar begitu murah di telinga Arman. Maaf yang tak akan pernah bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Rina jatuh berlutut. Tangisnya semakin keras. Suaranya pecah oleh penyesalan yang datang terlambat.
Ia memegang kaki Arman, memohon dengan suara serak. "Mas, aku hilaf. Aku salah. Aku mohon, jangan seperti ini." Arman menutup mata. Di balik kelopak matanya, kenangan masa lalu berputar cepat. Hari pernikahan mereka, janji setia yang diucapkan dengan air mata bahagia. Malam-malam ketika mereka berbagi mimpi di rumah kecil yang sederhana. Semua itu kini terasa seperti kebohongan besar. "Hilaf." Arman membuka mata. Suaranya bergetar, menahan amarah dan luka yang bercampur jadi satu. Hilaf itu 1 detik, Rin. Tapi ini pilihan. Rina menggeleng-geleng kuat-kuat. Ia mencoba menjelaskan, mencoba membenarkan dirinya dengan alasan kesepian, kurang perhatian, dan rasa lelah. Namun setiap kata justru terdengar semakin menyakitkan. "Kalau kamu merasa kurang, kenapa tidak bicara?" Suara Arman meninggi. "Kenapa harus menghancurkan semuanya?" Tak ada jawaban yang memuaskan, karena memang tak ada alasan yang bisa membenarkan pengkhianatan. Arman memandang kamar itu. Ranjang yang berantakan, lampu yang temaram, tempat yang menjadi saksi bisu runtuhnya rumah tangganya. Dadanya terasa sesak. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya jatuh juga. Bukan karena ia lemah, tapi karena hatinya terlalu sakit. "Aku percaya sama kamu, Rin. Aku bangun hidupku sama kamu dari nol." Rina hanya bisa menangis. Ia kehilangan kata-kata, kehilangan alasan, kehilangan segalanya dalam satu malam. Arman memandang pria asing itu sekali lagi. Pergi. Pria itu segera mengambil barang-barangnya dan keluar tanpa berkata apapun. Lorong hotel kembali sunyi, menyisakan Arman dan Rina dengan kenyataan yang tak bisa dihindari. Di dalam kamar itu, tak ada lagi suami dan istri. Yang tersisa hanyalah 2 orang dengan hati yang hancur. Dan sebuah kepercayaan yang telah mati untuk selamanya. Arman menarik napas panjang. Ia tahu, setelah malam ini, tak akan ada jalan kembali. Dan keputusan paling berat dalam hidupnya, tinggal menunggu waktu untuk diucapkan. Lorong hotel itu terasa semakin sempit dan dingin. Lampu temara memantulkan bayangan tubuh Arman dan Rina yang berdiri saling berhadapan, seolah menjadi saksi bisu dari kehancuran sebuah rumah tangga. Suara tangis Rina menggema, memecah keheningan malam yang sebelumnya sunyi. Rina jatuh berlutut di lantai lorong. Tangannya gemetar saat memegang kaki Arman, seakan berharap sentuhan itu masih memiliki arti. Air matanya jatuh tanpa henti, membasahi lantai dingin yang tak peduli pada penyesalannya. "Mas, aku mohon." Suara Rina parau, nyaris habis. "Aku salah, aku hilaf. Jangan hancurkan rumah tangga kita." Orang-orang mulai melirik. Pintu kamar di sekitar lorong terbuka sedikit, lalu menutup kembali. Namun Arman tak peduli. Baginya, dunia seakan berhenti berputar. Arman menatap Rina lama. Tatapannya kosong, namun penuh luka. Dalam diamnya, pikirannya dipenuhi kenangan yang datang bersamaan tanpa bisa dicegah. Ia teringat hari pernikahan mereka. Wajah Rina yang berseri dalam balutan busana pengantin. Tangannya yang dingin namun erat saat menggenggam tangan Arman. Janji setia yang diucapkan dengan air mata bahagia. Namun kini, wanita yang sama berlutut di hadapannya, memohon ampun atas pengkhianatan yang tak termaafkan. "Rin," suara Arman akhirnya keluar, pelan namun berat. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" Rina mengangkat wajahnya. Matanya merah, sembab dan penuh ketakutan. "Bukan perselingkuhan itu sendiri," lanjut Arman,
Tapi fakta bahwa kamu melakukannya berkali-kali, sambil pulang ke rumah dan tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Kata-kata itu menghantam Rina lebih keras dari tamparan. Tangisnya semakin pecah. Ia mencoba berbicara, tapi tak satu pun kata mampu keluar dengan jelas. Arman menghela napas panjang. Dadanya terasa sesak. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin meluapkan semua amarah yang selama ini ia tahan. Namun yang tersisa hanyalah kelelahan yang mendalam. Aku sudah berusaha bertahan, ucap Arman lirih. Aku sudah berusaha percaya, meski hatiku penuh kecurigaan. Tapi kamu memilih menghancurkan semuanya. Rina menggeleng, memohon lagi dan lagi. Ia berjanji akan berubah, akan memutuskan semuanya, akan menjadi istri yang baik. Namun Arman tahu, janji yang lahir dari ketakutan kehilangan bukanlah janji yang tulus. Perlahan, Arman menarik kakinya dari genggaman Rina. Gerakan itu sederhana, tapi maknanya begitu dalam. Itu adalah jarak terakhir yang ia ciptakan antara dirinya dan masa lalu. Arman berdiri tegak, matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar menahan air mata. Rina, ia berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. Mulai malam ini, aku tidak ingin lagi hidup dalam kebohongan. Lorong itu kembali sunyi. Semua mata tertuju pada Arman. Dengan suara yang jelas, meski penuh luka, Arman akhirnya berkata, "Aku talak kamu." Kalimat itu meluncur pelan, namun efeknya menghantam seperti petir. Rina menjerit histeris. Tubuhnya ambruk ke lantai, seakan kehilangan kekuatan. "Mas, jangan, aku mohon." Suara Rina nyaris tak terdengar. Arman menutup mata. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena ia membenci Rina, melainkan karena ia pernah mencintainya sepenuh hati. "Aku tidak membencimu," ucap Arman dengan suara pecah. "Aku hanya tidak sanggup dikhianati lagi." Talak itu bukan diucapkan dalam kemarahan sesaat. Ia lahir dari hati yang sudah terlalu lelah untuk bertahan. Hati yang telah berkeping-keping, namun masih berusaha menjaga harga diri. Arman berbalik. Setiap langkah menjauhi Rina terasa berat, tapi ia tahu itu satu-satunya jalan. Di belakangnya, tangis Rina semakin menjauh. Di depan, Arman melangkah menuju hidup baru yang penuh luka, namun juga kejujuran. Malam itu, di lorong hotel yang sunyi, sebuah rumah tangga berakhir. Bukan karena kurang cinta, melainkan karena pengkhianatan yang tak bisa disembuhkan. Pagi itu datang tanpa warna. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela kamar Rina, tapi tak mampu menghangatkan hatinya yang kosong. Ia terbangun dengan mata sembab, kepala berat, dan dada sesak seolah ada beban besar yang menindih napasnya. Malam sebelumnya terulang terus di kepalanya. Lorong hotel, suara talak, tatapan dingin Arman, dan langkah kaki yang menjauh. Setiap kali mengingatnya, jantung Rina berdegup lebih cepat, lalu terasa sakit. Rina bangkit perlahan dari tempat tidur. Tak ada lagi pesan pagi dari Arman, tak ada lagi suara langkah di dapur, tak ada aroma kopi yang biasa menemani pagi mereka. Rumah itu terasa asing, padahal ia telah bertahun-tahun tinggal di sana. Ia berjalan ke ruang tamu dan duduk terdiam. Matanya menatap foto pernikahan yang masih terpajang di dinding. Dalam foto itu, Rina tersenyum lebar. Begitu bahagia, begitu yakin bahwa ia telah memilih orang yang tepat. Air matanya jatuh lagi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari apa yang telah ia hancurkan. Hari-hari setelah perceraian terasa sangat panjang. Rina kehilangan arah. Ia mencoba menghubungi Arman, mengirim pesan panjang penuh penyesalan, tapi tak pernah dibalas. Nomornya tak diblokir, tapi juga tak pernah direspons.
Keluarga Rina akhirnya mengetahui semuanya. Tatapan kecewa, kata-kata nasihat dan rasa malu yang harus ditanggung membuatnya semakin terpuruk. Tak ada lagi pembelaan. Tak ada lagi alasan. Rina mulai menyadari bahwa perselingkuhan yang dulu ia anggap sebagai pelarian, kini berubah menjadi hukuman seumur hidup. Kebahagiaan sesaat itu telah merenggut segalanya. Suami, kepercayaan, dan harga diri. Sementara itu, Arman menjalani hidup yang berbeda. Ia memilih pergi keluar kota, menjauhi kenangan yang terlalu menyakitkan. Ia menyewa kamar kecil, hidup sederhana dan mengisi hari-harinya dengan bekerja dan menyendiri. Setiap malam, Arman duduk dalam sunyi. Ia mengingat masa lalu, tapi tak lagi berharap. Luka itu masih ada, tapi perlahan ia belajar menerimanya. Bukan hal mudah bagi Arman untuk memaafkan. Namun ia memilih untuk tidak membenci, karena kebencian hanya akan mengikatnya pada masa lalu yang menyakitkan. Rina mencoba bangkit. Ia berhenti dari pekerjaannya, menjauhi lingkungan lama dan mulai menata hidup dari awal. Namun setiap langkah selalu diiringi rasa bersalah. Pada suatu sore, Rina datang ke masjid kecil dekat rumahnya. Ia duduk di sudut, menundukkan kepala, dan menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendiri. Ia menyadari satu hal pahit. Kesempatan kedua tidak selalu tersedia. Arman di tempat lain, mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa mempertahankan harga diri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan cara mencintai diri sendiri. Waktu terus berjalan. Luka perlahan mengering, meski bekasnya tetap ada. Rina belajar menerima kenyataan. Ia mungkin bisa memperbaiki hidupnya, tapi tidak bisa mengulang masa lalu. Penyesalan itu akan selalu tinggal bersamanya, sebagai pengingat bahwa satu kesalahan bisa mengubah seluruh hidup. Dan dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang rasa, melainkan tentang tanggung jawab, kejujuran, dan kesetiaan. Karena ketika semuanya telah hancur, air mata tak lagi mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan adalah pondasi rumah tangga. Sekali dikhianati, tak semua bisa disatukan kembali. Jangan pernah bermain-main dengan kepercayaan pasangan, karena ketika kepercayaan itu hancur, cinta pun perlahan mati. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe, dan share cerita ini. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya dengan kisah penuh hikmah lainnya.